Kalau sebagai seorang pencuri, memangnya mau karir apa? Masih mau peraturan apa? Tapi aku beritahu ya, seorang pria harus hidup dengan peraturan. Berkeluarga, artinya istri dan anak-anak. Aku punya istri, bagaimana denganmu? Kau belum menikah kan? Saudara Suisi, untuk 5 rumah beratap gentengmu, berapa banyak yang kau tinggali? Berapa hari kau sudah tinggali? Yang bicara 5 rumah. Meskipun kau sudah mendirikan 50 rumah, kau tetap di mobil ini bersembunyi ke sana sini setiap hari. Percuma kau mendirikan rumah. Untuk siapa rumah itu? Dan kau yang sudah menikah, kenapa tidak pulang ke rumah? Suatu hari kalau istrimu berubah pikiran, mau menikah dengan orang lain, bagaimana menurutmu? Dan kau tahu, sudah bertahun-tahun kau keluar dari penjara, ya kan? Masih belum menikah juga. Kau bisa menghasilkan 100.000 yuan. Dan kalau kau bisa menghasilkan 1 juta yuan dalam setahun, lalu... Istriku sudah menikah dengan orang lain. Aduh. Saudara yang istrinya menikah lagi dengan pria lain, bukan begini maksudnya. Kau harus puas. Istrimu hanya menikah dengan pria lain. Untungnya kau tidak punya anak. Kalau anakmu ikut nama keluarga orang lain, kau akan sangat malu kan? Anakku juga sudah ganti nama keluarganya. Kenapa kau menangis? Laki-laki macam apa kau? Mau apa kau? Aku mau merekrutmu. Merekrut kalian semua. Kau adalah jenius. Dengan kelebihan kalian, aku ingin melakukan bisnis yang sangat besar. Kalau kalian bisa bekerja sama denganku, kalian bisa mendirikan rumah. Kalau kalian bisa bekerja denganku, Chen Qianghe, istri kalian tidak akan menikah dengan pria lain. Anakmu akan memakai nama keluargamu selamanya. Kalau kalian bekerja denganku, kalian bisa menghasilkan uang 100 yuan setiap tahunnya. Membayar pajak, asuransi, makan, akomodasi, dan bahkan pakaian, aku yang menanggung semuanya. Bagaimana? Chen Qianghe, kau orang yang baik. Aku ini pengusaha kecil. Tapi jujur, persaingan pasar sangat sengit sekarang. Jadi aku ingin merekrut sekelompok orang hebat untuk menjadi anggota tim respon cepatku. Jadi aku mengharapkan kalian bergabung denganku. Kalau tawaran dari orang lain, aku pasti akan menerimanya. Tapi kalau darimu, aku tidak mau bergabung. Chen Qianghe, mulai hari ini, kita tidak berhutang pada siapapun lagi. Pertama, kami janji tidak akan meniru produk kalian. Kedua, mulai dari sekarang, urusanmu adalah urusanmu. Dan urusanku adalah urusanku. Mengerti? Ya, kakek, halangi yang di sana. Tidak, lebih baik kau cepat. Aku tidak bisa menghalangi Ya, lagi. aku datang. Cepat, kek. Jangan Cepat. lihat ke belakang. Ke belakang. Tahan. Di atas pohon. Atas Tahan, pohon. tahan, kek. Tahan. Baik, Tahan baik. lagi. Atas pohon, cepat. Ayo, tahan terus. Tahan lagi, tahan, Ya, kek. ya, ini. Kau hati-hati. Tahan. Di belakangmu, di belakangmu. Capek juga. Aku berikan kau makanan ya. Ini, makanlah. Ya. Aku ambil satu ya. Ya, makan saja. Dan lo, aku lanjutkan ceritanya ya. Sekali aku melihat garis kapal itu, aku rasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang diangkut adalah kapas. Jika yang diangkut adalah kapas, pasti tidak akan begitu berat. Betul tidak? Jadi aku suruh kapten kapal untuk membuka peti itu. Aku ingin melihat barangnya. Lalu kapten kapal mengelus jenggotnya. Dan dia mengambil senjata. Hap, hap, hap. Lalu aku menggunakan jurus 18 naga. Aku melengkungkan punggungku. Aku menusukkan pedang ke peti itu. Ketika aku menarik pedang keluar, kau tahu
Apa yang ada di dalamnya? Apa itu? Pasir. Pasir digunakan untuk pasir. memalsukan kapas. Kau adalah netizen yang mempunyai IQ tertinggi. Hah? Tidak hanya bisa main game, tapi juga hebat dalam mengarang cerita. Anak kecil, bagaimana kau tahu kalau aku mengarangnya? Kau lihat? Pertama, mereka tidak mungkin menggunakan pasir untuk memasukkan kapas, kecuali mereka bodoh. Kedua, jurus 18 telapak naga yang kau bilang, mana mungkin ada serangan seperti itu. Itu berasal dari novel kungfu. Iya. Ketiga, kau bilang kaptennya adalah seorang wanita. Lalu kenapa dia bisa ada jenggot? Ya, kau memang benar anak kecil. Kau pintar sekali. Kau pantas menjadi anak Yecu dan anak Jing Chiang He. Dari mana kau kenal mereka? Sudahlah. Kau pasti mata-mata orang tuaku. Hei. Mau minum apa? Tidak usah. Katakan saja apa yang ingin kau laporkan. Begini. Sebenarnya partner kita dari Eropa satu persatu menelponku, menanyakan apakah kita bisa menurunkan harga. Karena Fernando menurunkan harga sebesar 10%. Jadi mereka stres dan aku tahu itu tidak sesuai dengan perjanjian kita. Tapi aku... Tidak masalah. Aku tidak bilang harganya tidak bisa diturunkan. Tapi kalian harus tanggung sendiri. Apakah kau bisa bernegosiasi dengan Chen Chiang He? Karena para distributor ini dulunya pelaut yang berlayar bersamaku. Kalau mereka bisa bertahan, mereka tidak akan menelponku. Sebelumnya kau itu seorang pelaut. Leon, tetapkan harga sebelum kau naik kapal. Kalau kau menghadapi badai, pelaut menghentikan pekerjaannya dan bernegosiasi dengan kapten kapal untuk menaikkan harga. Apa yang akan terjadi? Maafkan aku. Leon, sebelumnya kita pasti akan bersaing harga dengan Yang Group. Tapi saat ini kami butuh bantuanmu untuk bisa bertahan sampai saat ini. Ya, baiklah. Manajer Wang. Manajer Wang. Kenapa kau tidak punya sopan santun? Jika tindakanmu selalu begini, orang lain akan mengolok-olok grup kita. Jangan lupa, kau adalah anak buahku. Jadi kau harus ikut aku dan belajar dariku. Iya kan? Setidaknya itulah yang dikatakan ayahmu. Ambil ini, ya, Xiaosu. Pamanmu sedang mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu, oke? Ada apa? Kalau para distributor merasa stres, kita bisa pertimbangkan menurunkan harga. Tidak bisa begitu. Kalau dari awal peraturannya tidak jelas, kita akan digertak setengah mati. Setauku ada peraturan yang bisa dibuat dan yang tidak. Kau tidak boleh seperti dulu, menjadi orang yang sangat pelit. Itu sangat mengerikan. Aku jadi kikir untuk kebaikan perusahaan juga. Aku bahkan ditertawakan orang hari ini. Orang-orang bilang aku ini kurang jalan-jalan. Kursi pijatmu ini luar biasa. Di mana kau beli? Dari Nona Wu,
Suaminya membeli satu badge dan memberikan kita untuk mencobanya. Wah, ternyata cara mereka itu sangat luar biasa sekali ya. Lain kali kalau kau berkunjung ke klubnya, jangan pergi dengan tangan kosong. Bawalah produk kita untuk dipromosikan, ya. Baiklah sayang. Tapi selera mereka itu sangat tinggi. Kita berikan di bawah 5 karat saja tidak dihargai. Apa perlu aku memberikannya? Aku sudah bertemu Taku. Kau pergi sendiri. Kenapa? Tidak takut dipukul. Aku bicara baik-baik dengannya. Mulai sekarang urusan kita adalah urusan kita. Tapi aku menyukai orang-orang itu. Kok gila? Sudah kukatakan, sangat sulit membuat mereka menerima standar kita. Kenapa begitu sulit bagi orang Tiongkok membuat sedikit perubahan? Hari ini aku mengunjungi 5 pabrik. Setiap orang mengatakan sulit dan enggan membuat perubahan. Tuan Leon, ini sudah termasuk bagus. Mereka sudah beri muka untukmu. Ya, halo. Ini aku. Kenapa tidak beritahu aku ketika kita di pabrik? Iya, aku tahu. Ada masalah apa? Kata teknisi pabrik, sangat sulit jika kita ingin mencapai dimensi pisau yang kita butuhkan. Sulit dipercaya ya Tuhan. Kau mau kemana? Tunggu, aku panggilkan taksi. Ayo naik. Pegangan ya. Iya, seperti biasa kau lihat kan? Ini laporannya. Kenapa kembali? Siapa yang bilang tidak bisa mencapainya? Apa? Siapa yang bilang? Apa yang kau lakukan? Seorang laki-laki itu harus menepati janjinya. Tolong tenang dulu. Kalian tahu produk ini dibuat untuk kalian, bukan untuk aku. Panggil security, panggil. Apa yang kau lakukan? Standar seperti itu saja kalian tidak masuk dulu memenuhinya. ya. Nanti aku Dengan nyusul. apa kau bisa bersaing? Tunggu aku di ruang konferensi. Dasar Sabar dulu. payah kalian. Apa-apaan teriak-teriak seperti ini? Kau sudah gila ya? Jangan teriak-teriak. Bibi Chow, coba lihat Pak Wangsu sudah pulang. Buka pintunya. Iya. Ayo masuk. Ayo masuk. Anggap saja. Iya. Ini adalah rumahmu sendiri. Ganti sandalnya dulu. Ayo masuk. Ayo. Terlalu bau. Lihatlah. Cantik sekali kan? Ayo. Iya. Terima kasih. Wah, cantik sekali. Bulu ayam di rumah? Mana Liu Ichu? Bibi Chow, Iya. siapa itu yang datang? Ichu. Kau di rumah rupanya. Halo Paman Cusi, Paman Cincai. Halo. Kebetulan Chiang Han masih di kantor. Siapa orang-orang ini? Mereka ini adalah orang-orang kampung Chen. Iya. Mereka bekerja di luar beberapa tahun lalu. Sekarang mereka terlalu tua untuk bekerja. Mereka ingin bekerja di sini. Ini adalah Paman Lo. Iya. Ini Paman Sitao. Iya. Dan yang ini Paman Wang. Iya.
Ayo silakan duduk semuanya. Ayo duduk semuanya. Ayo sini. Iya. Ayo duduk. Iya. Mau minum apa? Tuan Chan, Nyonya menjerumu pergi. Siapa yang datang ke rumah kita? Paman Cusi membawa beberapa orang dari kampung Chen. Katanya mau membicarakan sesuatu pada Tuan. Ada beberapa botol minuman di mobil. Ambillah. Tapi kenapa Tuan tidak pergi? Sudah sepakat bukan? Kita ikuti standar ini. Kalian staf pabrik tidak boleh menerima pekerjaan orang lain. Takwang, ini produk Yichu Group kedepannya sungguh akan disebarkan ke seluruh Eropa dan dipasarkan di Amerika. Saat ini manajer Chen sedang membuat rencana besar. Berapa besar sih pasar Eropa dan Amerika itu? Barang-barang Yichu akan disebarkan di 5 benua. Dalam 2 tahun lagi, kalian adalah yang akan menjadi pemasok senior. Kita akan kaya bersama-sama. Hah? Ya, ayo, iya. silakan. Silakan. Bersulang. Bersulang. Kita bersulang. Bersulang. Xiawang, tuang sampai penuh untuk setiap direktur pabrik. Ini layak mengambil resiko. Kami sadar akan kemampuan manajer Chen. Betul kan? Jadi kami harus menghargainya. Selain itu, aku dengar keuntungan yang diberikan kepada supplier sebelumnya tidak tinggi. Jadi hal ini wajar kan? Itu hanya untuk periode jangka pendek. Setelah kita lewati periode ini akan baik-baik saja. Jadi, berarti kau tadi mencoba untuk membujukku. Dan yang grup sekarang mungkin menawarkan harga yang lebih tinggi. Kalau keuntungan menjadi sedikit, kami Yichu Group akan memberi subsidi. Subsidi? Begini, biar aku kenalkan pada kalian. Ini adalah tuan muda dari Yichu Group kami, Wang Su. Nah, Wang Su, tuangkan anggur untuk setiap direktur sebagai rasa terima kasih. Ya ampun Takwang, kenapa aku tidak memberitahuku dari tadi? Wah, ini. Iya benar, itu tuan muda. Ayo, sekarang kita bersulang. Ayo, kita bersulang. Duduk. Dia generasi muda dari Yichu Group. Menghabiskan waktu begitu lama. Ternyata tuan muda Yichu ada di sini. Iya benar. Iya. Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku kira dia adalah asistenmu. Memang, dia adalah asistenku. Iya, asistenku. Komisaris Chen memerintahkan aku untuk melatihnya dan belajar denganku. Iya kan? Cepat, tuangkan anggurnya. Ayo. Ayo sini. Ayo kita makan. Kita berhasil akhirnya. Kita lakukan bisnis yang bagus ya. Wang Su? Iya. Ayo cepat sini. Aduh, Bagikan hadiah-hadiah dan perhiasan ini kepada setiap direktur pabrik. Produk-produk ini adalah diproduksi oleh kami, Yichu Group. Kalian bisa berikan kepada istri atau anak kalian. Bahkan kekasih juga boleh. Terima kasih ya. Wang, kemana kita akan beristirahat? Aku akan mengaturnya nanti. Masuklah ke dalam mobil dulu. Ayo, masuk. Ya, ini juga. Kalian tidak mau ikut dengan kami? Tidak, kami tidak akan pergi. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa. Subsidi apa? Wewenang dari siapa? Ya ayahmu, siapa lagi? Ayo sudah pergi. Kepala Chen. Kalau tuan muda Chen tidak mau pergi, kita juga tidak pergi. Oh, dia mau pergi, dia pergi. Jangan mengacaukan masalah, ayo pergi. Hei. Anak muda, dia mau mengejar kekasihnya. Iya. Ayo kita pergi, ayo. Ciuyen, kau di mana? Aku dalam perjalanan ke pinggiran kota. Aku akan telepon lagi nanti. Anginnya besar sekali. Aku tidak bisa dengar suaramu. Aku tutup dulu ya. Halo? Apa perlu aku berhenti dulu? Tidak perlu. Pacarmu ya? Maafkan aku, tidak seharusnya aku bertanya. Aku ingin mentraktirmu makan.
Iya, tunggu sebentar. Oh, Kakek. Masuk. Bulu ayam, apa kau masih ingat? Waktu kecil kau makan semua makanan orang kampung. Hampir semua rumah kau pernah makan di dalamnya, benar kan? Apa kau lupa? Aku masih ingat. Aku sudah membuat keputusan untukmu. Berilah pekerjaan pada mereka. Iya, terima kasih. Pasti aku selesaikan tugas ini. Dan prioritas pertama adalah mempersiapkan kendaraan untuk membawa kalian pulang sekarang. Iya. Ayo semuanya naik mobil. Terima kasih. Permisi. Ayo naik ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati. Ada yang ingin Paman katakan? Katakan. Mengenai kiosku itu masih agak terisolasi dan tidak banyak pelanggan. Bantu Paman untuk memikirkan masalahnya. Ya ampun, di meja makan aku sudah bilang berkali-kali kan. Kenapa kau masih lupa juga? Aku pasti akan tangani. Kiosku di zona 3 kebetulan mau disewakan. Besok kau pergi ke perusahaanku. Ada staf yang akan langsung membantumu. Baiklah, ya. Sekarang kau sudah ingat kan? Sudah ingat. Iya. Kalau begitu, untuk biaya kiosnya bagaimana? Biaya sama seperti sebelumnya. Transfer langsung saja. Baiklah. Ya, baik. Iya. Sudah. Ayo sekarang kau masuk saja. Silakan. Biar aku pergi ya. Baiklah, silakan. Ya, sampai jumpa. Hati-hati mengemudinya. Kau bekerja sangat keras, Nona Chow. Pekerjaan tidak sulit, tapi hidup yang sulit. Chiang He? Bicara apa kau ini? Bicara apa kau? Kali ini kau terus menurut mereka ya? Pemancusi itu berniat mengganti kios. Keterlaluan sekali kan dia itu. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut nanti. Kok ini membesarkan masalah saja? Masalah bisa diselesaikan tanpa mengeluarkan banyak uang. Paman Cusi juga bukan orang lain, jadi sangat wajar kalau kita membantunya. Dia tidak boleh membuatnya menjadi lebih buruk lagi. Kiosnya sudah banyak diganti dengan kali. Dan bukan cuma kios saja alasannya, tapi cara dia melakukan sesuatu, itu yang bermasalah. Dan tindakanmu ini bisa mencelakakan mereka, kau tahu kan? Jadi kau ingin dia berbuat apa? Dia sudah tua sekarang. Hah? Kau ingin dia mereformasi dirinya dan kembali berjuang? Kita ini perusahaan besar, bukan panti jompo, apalagi lembaga amal. Aku sudah bilang tidak akan ikut campur dengan masalah itu. Tapi kau tidak bisa seenaknya. Aku sudah bicara soal pekerjaan, kau tidak bisa serius ya? Aku tahu manajer lu. Mereka tidak boleh masuk ke perusahaan, dan itu batasannya. Kenapa ibu tidak ketuk pintu? Bukankah ibu yang mengajariku sopan santun? Masuk. Ya ampun. Kau sedang apa? Ngobrol di internet lagi? Sudah kerjakan PR belum? Ibu beritahu ayahmu ya. Pertanyaan seperti itu hanya untuk anak-anak. Sudah aku selesaikan di sekolah. Ngobrol dengan siapa sih? Kenapa ibu ingin tahu? Serigala yang menebus dosa. Kedengarannya seperti orang jahat. Dia itu orang yang baik. Jangan menghina temanku, Bu. Kau juga tidak sopan pada ibu. Ibu beritahu ayahmu ya nanti. Tidak boleh begitu bicara dengan orang tua. Tidak diajarkan ya di sekolah. Ibu, aku mohon tolong jangan bilang pada ayah ya. Di manakah kamu? Aku tidak tahu. Ya sudah, ibu keluar sana. Sudah, Bu. Hah? Sudah, ayo keluar sekarang. Ibu, apalagi yang dilihat? Iya, Sudah, ibu keluar iya. saja. Aku tidak bisa mengerti, Kek. Kenapa mereka mengorbankan semua keuntungan hanya demi popularitas? Kau tidak mengerti, Takwang. Aku tidak tahu jelas dengan trik orang tuamu. Dia menjual produk ke Eropa, membuka toko di lantai 1 di Shanghai. Begitulah caranya membuat kerugian. Betul. Mungkin aku tidak mengerti. Bukan begitu, Kek. Itu salah mereka, bukan salah kakek.
Sejak kecil kau suka mengunjungiku. Semua orang tahu kau mirip denganku. Hari ini, kakek ingin bicara denganmu. Katakanlah, Kek. Selama bertahun-tahun, aku menangani beberapa pabrik ini. Aku bekerja sama dengan beberapa pabrik dan kami punya hubungan yang baik. Ayah dan ibumu bersiap memanfaatkan sumber daya ini semuanya untuk dikirim ke Eropa. Kakek pun berpikir lebih jauh. Kakek, apa maksud kakek aku bekerja sendirian? Ya, kalau berhasil akan tetap menjadi milik Yucu. Sekarang beberapa pabrik hardware luar ini produksinya bagus, sangat bagus. Kau tahu, kakek ingin memesan satu batch sekop dan alat-alat pertanian lainnya. Kakek akan jual untuk panen musim gugur nanti. Iya, tapi Kek, kalau sampai ayah tahu soal ini, tentu tidak baik kan? Ketika mereka rugi, kita menghasilkan uang. Mereka akan mengerti. Untuk itulah aku tidak memberitahu Xiaoku Takuang dan cuma kita berdua yang tahu. Baiklah, kakek. Aku akan bekerja dengan kakek. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Xiuyan belakangan ini? Kapan kakek bisa merayakan pernikahanmu? Kakek ini cepat sekali mengalihkan pembicaraan. Gadis itu harus dikejar. Hati-hati diambil pria lain. Aku dengar dari Xiaoku bahwa Leon meminta Xiuyan untuk menjadi asistennya. Kakek ini, sudahlah, tidak usah khawatir soal itu, Kek. Kau ini punya banyak pikiran. Juga tidak tahu cara merayu gadis. Leon orang yang pernah mengelilingi dunia. Kau tidak boleh mengabaikannya. Kau harus hati-hati dengan dia. Iya, Kek, aku tahu. Sudahlah, hari ini aku yang traktir. Sudah tidak punya uang lagi kan? Aku memang tidak punya uang lagi. Belakangan ini nasibku jelek. Iya, tidak apa-apa. Aku rasa kau sangat mengerikan kalau sedang marah. Padahal setauku semua orang Spanyol adalah gentleman. Apa kau menyalahkan aku? Aku rasa mungkin ada sesuatu yang terjadi padamu. Kalau sampai mendadak marah seperti itu, pasti bukan kebetulan. Tapi mungkin sudah tertimbun terlalu lama dan perlu cari jalan keluar. Waktu rapat kemarin sore kau masih kelihatan baik-baik saja. Pasti terjadi sesuatu malam harinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tebakanmu tepat sekali. Beberapa partnerku di Eropa direbut oleh Fernando. Sistem pemasaranku hilang dalam semalam saja. Apa komisaris Chen dan manajer Luo tahu? Aku tidak mau memberitahu mereka apa yang terjadi semalam. Fernando itu keterlaluan. Sekarang tidak ada nilai apapun. Ada apa denganmu? Kau nyerah? Apa kau ingin melaporkannya pada mereka agar komisaris Chen meninggalkan aku? Jadi kenapa kau pergi denganku hari ini? Aku harus menyelesaikan apa yang kulakukan. Partnermu mudah sekali disuap. Demi keuntungan. Walaupun mereka mengikuti bertahun-tahun, tapi Fernando memberi mereka peluang perdagangan lain. Kau tidak bisa memberi peluang yang sama. Apa yang bisa kuberikan? Aku hanya seorang nelayan, tapi Fernando punya segalanya. Kau bisa berikan mereka seluruh pasar Tiongkok. Aku masih bisa memberikan mereka dunia. Ini satu-satunya yang kau miliki sekarang. Dan Fernando malah tidak memilikinya. Kau bisa memanfaatkan ini untuk menjadikan dirimu dewa. Maksudmu? Ada seorang militeris terkemuka di Tiongkok pada zaman dulu. Namanya Zhuge Liang. Dia mengirim semua prajuritnya ke medan perang lain. Pada saat ini, pasukan besar datang untuk mengepung kota kosong yang tidak dijaga. Dan Zhuge Liang memerintahkan prajuritnya membuka pintu kota dan dia membakar dupa, menyirami tanaman, memainkan musik untuk menyambut musuh. Lalu apa yang terjadi? Musuhnya pergi. Mereka pikir itu jebakan.
Zhuge Liang memenangkan waktu menggunakan sumber daya yang langka. Strategi kota kosong. Strategi kota kosong. Oh. Sekarang anakmu itu sudah kecanduan main internet. Setiap hari main komputer. Aku takut dia akan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ambil komputernya dan pindahkan. Bilang padanya, itu perintahku. Katanya dia butuh untuk belajar. Baiklah, cabut kabel internetnya. Nanti ku pindahkan komputernya. Lakukan sekarang. Takuang? Komisaris Chen, sudah selesai semuanya. Semua direktur pabrik itu setuju untuk bergabung dengan kita dan setuju untuk persyaratan kita. Kita tidak akan punya masalah dengan pasokan. Baiklah. Ada yang perlu aku laporkan. Meskipun mereka optimis terhadap prospek produk-produk kita di Eropa, tapi sekarang tidak mendapat keuntungan. Dan Yang Group merebut mereka pada saat yang bersamaan. Kau bilang kita harus menang tidak peduli berapapun biayanya. Jadi aku akan memberikan mereka subsidi. Tidak ada masalah dengan subsidi. Siosu denganmu sekarang? Tidak. Dia tadi sudah pulang setelah makan malam. Baiklah, kita bahas tentang rincian subsidi. Baiklah, Komisaris Chen. Siapa yang mau subsidi? Takuang. Berarti di Eropa minta untuk turunkan harga ya? Di sini saja masih subsidi. Kalau tidak menguntungkan mereka, siapa akan bekerja sama denganmu? Terus keuntungan kita bagaimana? Tidak ada lagi. Tapi hal ini dalam jangkauan perencanaan kami. Aku masih ingin berkomunikasi dengan Yang Sui untuk terakhir kalinya. Aku tidak ingin bersaing harga. Persaingan ganas selalu merugikan semua orang. Ya sudah. Kau bisa mencobanya. Kalau memang kau itu suka sekali disiksa. Keras juga. Maksudmu aku? Maksudku tehnya. Kau dari mana? Baru aku mau telepon. Tolong bawakan minuman yang paling enak dan mahal. Tuan, ini adalah minuman anggur paling mahal di restoran kami. Baiklah, tidak masalah. Tidak masalah apanya. Aku tidak bawa uang begitu banyak. Tidak apa-apa, aku yang bayar. Aku baru saja membuat beberapa panggilan. Strategi kota kosong. Kau menyelamatkanku. Tapi bukannya dompetmu kosong. Kau tahu, sekarang aku akan jual sepeda motorku dengan harga paling rendah. Apa kau gila? Orang gila itu orang yang paling bahagia di dunia. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Cepat pulang ya, nanti hujannya tambah besar. Baiklah, kau masuk saja dulu. Kau ini hebat sekali. Punya masalah yang begitu besar dan mendesak begini, tapi masih bisa tertawa. Aku tidak apa-apa. Aku masuk dulu ya. Baiklah. Oh ya, Sien. Aku mohon. Dan aku minta tolong padamu. Jangan melaporkan hal ini kepada Komisaris Chen. Baiklah. Baiklah, terima kasih ya. Jian, kau sudah pulang? maaf ya, aku tidak pulang tepat waktu. Ada apa kau aneh sekali? Maaf ya, aku tidak mengangkat teleponmu. Masalahnya, kami berdua mengunjungi banyak pabrik hari ini. Kau tidak perlu memberitahu aku, tidak ada hubungannya. Aku tidak mengerti maksudmu.
Aku masih tidak mengerti maksudmu. Manajer Yang, ini adalah situasi penjualan di Eropa. Volume penjualan naik setelah penurunan harga. Apakah ada perkembangan baru dari Fernando? Ya, dia berharap kita menurunkan harga lagi agar bisa lebih cepat bersaing dengan YC Group dan merebut pasar. Serakah sekali rubah ini. Baiklah, kau boleh keluar. Iya. Kau menakuti aku. Apa yang kau lakukan? Mereka pulang sama-sama ya. Itu bukan urusanmu. Kau yang sibuk dengan urusan orang lain. Kau saja khawatir Yang Sui. Kenapa aku tidak boleh mengkhawatirkan anakku sendiri? Jangan pakai masker di kamar tidur. Jangan naik ke tempat tidur kalau kau marah. Kau menakuti aku setengah mati. Dia tidak mengangkat telepon darimu, kan? Aku menyadari kau suka bergosip belakangan ini. Jangan potong pembicaraanku. Dengan orang lain kau bisa bersikap baik. Kenapa dengan keluargamu sendiri kau seperti ini? Aku ya? Iya, anak-anakmu sangat takut padamu. Di luar kau punya 100 cinta, kesabaran, dan toleransi. Tapi kau tidak bisa tersenyum melihat anakmu. Aku seharusnya tidur di situ. Awas. Tolong katakan dengan jujur. Apa kau bersikap sangat lembut pada Yang Sui? Kita dan Yang Group. Kalau kita terus bersaing seperti ini, maka hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi orang luar. Jadi kita harus hentikan konflik internal dan kita harus hentikan persaingan ganas. Benar, tidak ada alasan pribadi. Kalau aku mengatakan nama Yang Sui, kau langsung bersemangat. Lepaskan maskermu dulu. Kenapa lepaskan bajuku saat membicarakan dia? Kenapa kalian mencabut kabel internetku? Ya Tuhan. Semua ini gara-gara kau. Pokoknya aku tidak terima. Baik. Pintunya, kunci dulu pintunya. Chen Chianghe, tidur di bawah ya 1 bulan. Aku cuma ingin menanyakan satu hal. Siapa yang ingin menjelaskannya padaku kenapa kabel internetku diputus? Kemarin kau sudah keluar dengan Leon seharian. Bagaimana perasaanmu? Aku lelah. Ingin membujuk mereka untuk menerima standar kita. Mereka akan mengajukan banyak kesulitan. Aku bertanya pada kalian kenapa kabel internetku diputus. Apa Leon kesal? Dia tidak kesal, tapi dia cemas. Sekali lagi aku tanyakan pada kalian kenapa kabel internetku diputus. Apa Leon memiliki kekurangan yang sangat jelas? Dia emosional dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat marah, dia seperti seekor singa. Kalau aku tidak menghalanginya, dia pasti memukul mereka. Sekali lagi aku tanyakan pada kalian kenapa kabel internetku diputus. Manajer Chen, katakan padaku, kenapa belakangan ini kau kurang istirahat? Kau lihat kan? Dia berani menggertak yang lemah saja. Sudah makanlah. Beraninya menggertak ibumu saja. Tidak ada seorang pun yang menghargaiku. Kenapa kau mendengkur seperti itu? Ngantuk? Sudah selesai makannya? Belum. Cepat makan, pergi sekolah. Wangsu mana ya? Bibi Chow? Iya. Tolong panggil Wangsu suruh turun. Baiklah.
Mereka berdua itu sangat malas. Malam tidak mau tidur, pagi tidak mau bangun. Maunya apa? Kalau sudah malam, cepat tidur. Memangnya siapa yang tidak tidur malam? Pagi, ayah, ibu. Leon tidak ada kekurangan yang lain kan? Aku tidak bisa menemukan kekurangan lainnya. Nafsu. Apa kau pikir ayah tidak menemukan masalah Paman Takuang? Tapi kenapa kau harus menjadi bawahan dia? Ayah ingin kau belajar kelebihan dia. Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Ayah harap kau bisa belajar darinya. Bahkan orang seperti Paman Takuang itu, dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Bahkan setiap orang memiliki kepentingan. Orang juga memiliki perhitungan egois. Itu semua boleh saja dimiliki. Tapi ayah harap kau sebagai anak ayah tidak memilikinya.